dari pertama mereka pacaran pun aku tahu, tapi aku tidak pernah mau jongkok. Kalau kemarin kejadiannya memang pas banget ketemu deh saya. Karena aku tidak pernah mendengar dari adik-adik Dewi bahwa mereka itu bubaran. Halo sahabat Leslar, jumpa lagi bersama kami channel YouTube Indohot 23 yang akan menyajikan seputar informasi selebriti, hiburan terbaru tanah air. Namun sebelum lanjut ke videonya, mari bangun channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Koar-koar banggakan kekasih yang berprofesi sebagai pilot Dewi Persik gigit jari. Melihat kelakuan Ruli di belakangnya, namun wajar jika Ruli melakukan setega itu dan mengkhianati cinta suci Dewi Persik kepadanya. Sebab seluruh Indonesia sudah tahu kelakuan dan sikap Dewi Persik yang suka berseteru dengan artis lain maupun dengan orang biasa, terlebih lagi saat perseteruannya dengan Pak RT serta menyindir-nyindir Lesti Kejora. Yang justru membuat netizen sangat geram dengan sikap Dewi Persik itu. Namun sudah dipastikan dengan adanya berita ini, yakni Ruli kepergok wanita lain saat berada di salah satu tempat hiburan di Bali, akan membuat semua netizen jelas menertawakan Dewi Persik. Itu karena cerminan dari diri sendiri. Mas katanya cerminan diri sendiri dari anak itu mengikuti jejak ibunya. Berarti model kau begini mengikuti jejak ibu kau juga ya. Berarti ibu kau itu suka nyinyir, ngibahin orang, gosipin orang di kampungnya, sehingga terbawa sama kau. Masa lalu lu itu memang gak pernah diupload di sosmed, karena dulu itu gak ada sosmed, gak ada TikTok. Orang megang HP aja, HP cuma untuk nelpon, bukan untuk rekam sana rekam sini seperti zaman sekarang ini. Jadi dulunya kau itu gak pernah terekspos apanya itu tabiat-tabiat kau. Beda sekarang, artis itu harus hati-hati. Mau melakukan sesuatu hal kecil, kesalahan pun harus hati-hati, karena di mana-mana sekarang kamera mengintai. Netizen banyak yang pandai sekarang, paham kau? Nah, kalau dulu kau pun mau nyot-nyotan, mau peluk-pelukan, mau ciuman di pinggir jalan, gak ada yang lihat, gak ada yang buat kamerain kau, paham kau ya? Jadi kayak mana ya, sadar diri aja lah. Berarti model kau ini cerminan dari ibu kau ya. Kasihan ibu hajinya. Ingin tertawa baca pernyataan persnya si Dewi Persik ini. DP mah artis asli, no artis huru hara, apalagi dapat dukungan ketika kirim kuota ke artis. Terus yang selama ini koar-koar nyinyirin orang, berseteru dengan sapi, dengan parete, dengan pilot, dengan pramugari, dengan guru, dengan mantan suami, dengan mertua, dengan ponakan, dengan semua-semua itu siapa? Itu namanya bukan huru hara ya. Itu namanya apa? Astaga. Berarti yang punya akun ini, yang komentar ini, gak pernah lihat sosmed atau berita di TV. Ya, kasihan banget. Ngefans boleh, tapi jangan bego. Memang apa ya, bukan artis hasil dari SMS atau pot, tapi dia itu artis hasil dari bukan jual suara tapi jual goyangan. Karena dulu itu artis itu kalau pandai goyang, apalagi goyangnya sampai ngangkang-ngangkang seperti Dewi Persik, pasti laris manis dulu, bukan sekarang ya.
Nah sekarang di zaman yang sudah modern ini, suara yang menentukan, bukan goyangan, paham kau? Dan kalau sekarang dia masih risih, syukuri, jangan menjatuhkan orang. Dia laris juga bukan karena apa, tapi pakai dukun, paham kau? Wih, Masya Allah, Dedek, keren banget ini. Akhirnya terlaksana juga Dede Lesti berduet dengan Il Divo. Saya tahu kalau nggak salah groove ini besutan dari David Foster. Bukan, Simon Cowell. Dibentuk oleh Simon Cowell. Saya pertama kali dengar keluar albumnya itu tahun 2003 kalau nggak salah, Il Divo. Kebetulan sekalipun saya orang Sunda, ini telinga universal, segala jenis musik saya suka. Di antaranya ya Il Divo, hampir sama genrenya kayak Josh Groban. Apa kabarnya dengan netizen yang kurang suka sama Dede Lesti? Dia nggak pernah balas komenan-komenan yang menyudutkan dia, yang menyindir dia, tapi dia tanggepin, dia balas dengan karya-karyanya yang luar biasa, yang nggak ada habis-habisnya, bikin orang terkesan. Good job Dede Lesti, mantap, keren. Untuk yang si paling senior 21 tahun jadi artis, bisa nggak lu bikin kayak gini? Gua yakin gak bisa. Momen Rule berpelukan dengan wanita lain dibongkar Indah Sari. Indah Sari bahkan sempat memposting foto Rule sebagai bukti. Ada yang kenal foto ini, Mami Dewi Persik, ya Allah, untung Kak Indah Sari ke Bali. Kalau engkau pasti nggak ketahuan nih. Posting Indah Sari di Instagram Stories-nya dikutip dari tayangan Intens. Indah Sari mengaku melihat secara langsung Ruli sedang memeluk wanita lain. Saat melihat hal tersebut, Indah Sari mengaku kaget. Dia tak menyangka orang yang berada di depan matanya sedang berpelukan adalah Ruli kekasih Dewi Persika. Aku kaget banget karena melihat Ruli bersama seorang perempuan ketemu langsung di depan muka saya. Dia sedang berpelukan, kata Indah Sari. Saat mengetahui aksinya dilihat oleh Indah Sari, Ruli pun terburu-buru pergi. Padahal Indah Sari ingin membicarakan apa maksud Ruli. Tega bermain di belakang Dewi Persik, dia sedang berpelukan di depan mata saya, lalu dia kabur. Kan saya mau bicara baik-baik, tadinya ungkap sahabat Dewi Persik itu. Lagi pelukan, lihat saya, laki-lakinya pergi, sambungnya. Menyaksikan momen tersebut membuat Indah Sari syok. Pasalnya selama ini, ia tak pernah menerima kabar hubungan Dewi Persik dan Ruli telah berakhir. Karena aku tidak pernah mendengar dari adik Dewi bahwa mereka itu bubaran, jadi aku kaget terangnya. Padahal adik saya lagi sakit, Dewinya lagi sakit, timbuhnya sembari menghela napas. Mau dari pertama mereka pacaran pun aku tahu, tapi aku tidak pernah mau jongkok. Sebelumnya Dewi Persik tidak terima difitnah kumpul kebo dengan Ruli. Ngaku keluarga ahli agama, Dewi Persik sudah pernah membayangkan bisa melakukan hal yang disebutkan oleh netizen. Dikutip dari akun TikTok seputar selebriti, pada Sabtu tanggal 23 September tahun 2023, Dewi Persik menyebut bahwa ibunya selalu ada di dalam rumah tersebut. Dia pun bingung, kenapa banyak netizen yang memberikan fitnahan tersebut. Gosipnya dari mana gitu? Bisa ke rumah, di rumah ada ibu aku, apa nggak ditegur ama asisten pribadi aku? Tiap hari ada mami aku juga di rumah, ujar Dewi Persik. Lebih lanjut, Dewi Persik bercerita bahwa keluarganya adalah orang-orang yang selalu dekat dengan agama. Dia membeberkan rentetan adik-beradiknya yang begitu dekat dengan Tuhan.
Oleh sebab itu, Dewi Persik menentang keras tudingan dari netizen itu. Mohon maaf nih, kalaupun goyanganku ini, kakakku, yang pertama dapat polisi namanya Meldi, kata aku juga ahli agama juga, banyak juga yang datang patap aura, dan lain-lain. Yang kedua juga ahli agama juga, dia kan maksudnya itu tempat kumpulnya orang-orang pengajian. Terus, yang ketiga kakak aku pengusaha, usahanya biasa aja, yang penting ada usaha. Yang keempat baru aku, jelas Dewi Persik. Jadi incaran pria berseragam ngaku tidak masalah putus dari Ruli. Dewi Persik pamerkan nasibnya yang jadi incaran pria berseragam. Bukan cuma pria berseragam saja, namun beberapa pengusaha juga banyak yang mendekati Dewi Persik. Dilansir dari akun TikTok Entertainment pada Jumat tanggal 22 September tahun 2023. Beredar video saat Dewi Persik menceritakan kisah asmaranya sambil live. Dewi Persik juga melakukan video call dengan Ruli. Dewi Persik tampak membacakan beberapa komentar dari netizen, salah satunya soal isu putus. Netizen penasaran apakah Dewi Persik hubungannya dengan Ruli diisukan putus. Menjawab pertanyaan tersebut, Dewi Persik belak-belakan mengaku tidak marah. Sebagai publik figure, Dewi Persik sadar betul bagaimana banyaknya isu di luar sana. Lebih lanjut, Dewi Persik mengaku tidak masalah bila harus berpisah dari Ruli. Ngaku jadi incaran pria berseragam. Dewi Persik angkuh menyebutkan pria yang ngantri untuk bisa mendapatkan hatinya, mulai dari pilot, TNI, polisi, hingga pengusaha. Ya biarin aja, kalau putus aku cari lagi. Masih banyak pilot-pilot yang lain, temannya Mas Ruli yang suka sama aku. Tapi Mas Ruli ngamuk, masih banyak sayang, polisi, pilot, TNI, pengusaha batubara. Banyaklah gitu, ujar Dewi Persik. Mendengar pengakuan Dewi Persik, Ruli pun langsung bereaksi. Dia langsung bertanya, apakah Dewi Persik mau melakukan hal tersebut. Tapi mau nggak, ujar Ruli, yang juga menyaksikan Dewi Persik live dan video call. Dewi Persik mengaku tidak akan melakukan hal tersebut jika statusnya masih menjadi kekasih Ruli. Tak mau dicap cewek nakal, Dewi Persik berusaha semaksimal mungkin untuk setia. Aku bukan cewek nakal, aku sudah menerima kamu, kecuali aku pisah sama kamu, baru aku sama yang lain. Jadi aku, kalau satu, ya satu, kecuali kamu putus sama aku akan cari yang lain. Aku nggak perlu cari, mereka yang datang buat aku. Sorry ya mas, jelasnya. Hati itu bukan apa ya? Hati itu bukan untuk dipermainkan. Hati itu punya perasaan. Jadi jangan sembarangan mempermainkan hati orang, gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu punya hati, jangan menjodoh-jodohkan orang. Hati itu nggak sembarangan. Makanya jangan pernah bermain-main dengan hati. Kalau orang itu suka bermain dengan hati, selingkuhnya gampang. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang mau hubungan aku dengan Mas Ruli kayak gimana, menurut saya tidak bisa bicara banyak di sini. Kan saya bilang, setiap orang tuh punya masalah, punya permasalahan yang mungkin tidak bisa diceritakan. Jadi posisinya hubungan dengan orang tua saya, mama Mas Ruli ini masih baik sama saya, masih teleponan sama saya, masih komunikasi sama saya. Saudara-saudaranya juga, kakaknya juga datang ke sini kemarin. Bukan ketahuan selingkuh. Kalau ketahuan selingkuh itu berarti pacaran sama saya tuh selingkuh sama perempuan dong. Saya nggak tahu karena saya nggak ngerti. Kalau orang mau, kalau menurut saya, misalkan nih orang itu lagi galau, ya orang itu lagi galau atau mungkin lagi apa, terus tiba-tiba dia pergi ke dunia malam karena mungkin dia sudah tidak kuat dengan kondisi yang terjadi, akhirnya dia seperti itu. Ya mungkin bisa aja gitu. Tapi kalau buat aku pribadi ya, tidak ada manusia yang sempurna. Dan dia belum jadi suami saya gitu. Jadi ya saya juga bukan istri orang gitu.
saya nggak mau dengerin orang itu. Saya selama saya nggak kelihatan mata saya sendiri gitu, seandainya pun itu memang terjadi, ya mungkin dia lagi banyak masalah, dan memang kebetulan hubungan kami memang lagi tidak baik-baik aja. Sama aja kayak aku menikah bercerai gitu. Jadi setiap orang punya perjalanan hidup gitu. Jadi kalau misalkan dibilang DP, kamu tuh sudah gagal berumah tangga 3 kali misalkan, ya kan? Jawaban aku satu, gagal dalam berumah tangga tidak ada bedanya dengan mereka yang living together. Mereka pacaran bisa serumah, istilahnya kayak gitu. Berarti tandanya jangan disangkut pautkan atau menghina status saya yang sudah pernah nikah. Masih mending saya menikah loh, daripada saya harus living together terus aku putus. Makanya kenapa sekarang ini saya itu jadi perempuan yang gahar. Kenapa sekarang ini saya itu jadi perempuan yang tegas. Kenapa sekarang ini saya jadi perempuan yang keras mungkin? Karena banyak pengalaman-pengalaman hidup yang sangat menyakiti perasaan saya. Gitu. Nih, aku heran orang-orang gak ada habis-habisnya bikin cerita-cerita yang tidak. Jadi aku sekarang lebih happy aja dengan apa yang aku jalani selama memang itu baik, dan kebenaran itu tetap akan jadi benar, gak akan pernah jadi salah. Orang itu bikin masalah sama saya, ujung-ujungnya dia cinta sama saya. Orang itu cari masalah sama saya, ujung-ujungnya dia kangen sama saya. Orang itu cari masalah sama saya, ujung-ujungnya kepengen dapat endorse. Orang itu cari masalah, ujung-ujungnya begini. Kalaupun misalkan gitu ya, apa yang kalian lihat, apa yang kalian beritakan tentang Mas Ruli, ya mungkin dia lagi galau, hidupnya lagi semrawut, hidupnya lagi nggak bagus, ya kan, lagi nggak bener karena mungkin dia hilang arah atau bagaimana. Ya lagian juga kalaupun dia begituan kan, yang rugi kan bukan siapa-siapa, orang diri sendiri gitu. Aduh, suka selingkuh, mau dibilang aku suka selingkuh, itu mah cari panggung. Kalau orang yang pintar mah cari panggung. Nggak ada ceritanya Dewi Persik itu selingkuh. Dia itu memang pingin menghancurkan aku dari dulu. Orang itu memang pingin menghancurkan aku dari dulu. Dari dulu ingin menghancurkan aku. Gimana caranya supaya aku tuh tidak sukses? Gimana caranya supaya aku tuh tidak bahagia? Gimana caranya supaya aku itu tidak menikah? Jadi dia tuh bikin fitnah. Begitulah informasi update kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share channel YouTube Indohot. Sampai ketemu di video-video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa. Salam terima kasih. Yang menjatuhkan aku, tapi nggak apa-apa. Kalau udah Allah itu sudah memberikan, sudah menjadi ketentuan aku dan menjadi milikku, atau mungkin kebahagiaan untukku, tidak akan mungkin tergantikan.